Ora lah. Mending gue ngesuk mending kono nyong disit bae. Apa sih? Jar banyu. Banyu apa? Gawakna lah. Gawa gula teh kopi Iya gua gula karo kopi sisan. Rokoknya signatur. Sebentar. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR, wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safari kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha ha ha. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan dibuat sidang soalnya. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu yang lagu. Teman-teman ya. Cewek lah. Namanya apa nih ya? Biasa. Yang teringat tahun 2019 ya 2019 pasca pilihan ini ya wakil rakyat. Oh iya Dan bener. wakil rakyat yang pernah dipilih bisa amanah. Amin. Di malam minggu lah acara Mas. Alhamdulillah. Lampu muda gabut. Alhamdulillah jomblo lah Gung. Alhamdulillah. Apa lagi lupa daftar apa lagi apa ya. Alhamdulillah. Saking pundi Mas? Aku ki nembe ngormati tanggane ana acara lamaran. Ceritanya karena pernikahan, tapi kan kaitan lagi lockdown, PSBB jadi ada kendala. Sing akhirnya mengko ya tetap proses jalan, cuman kita ikuti aturan protokol kesehatan dan nanti pernikahan jajan. Jadi terus santai kafe apa lagi? Santai Mas. Kenapa kopi kopi wis? Sampun. Kebenaran banget ya Mas. Jadi apa menyangkut karo masalah lamaran. Jadi kan aku apa ya unek-unek lah. Kan ana rencana nikah karo pacare. Iya. Wis siap. Iso bojo. Iyalah bojo wis tuwa sih. Jadi tapi anak kendala nang restu sekawung tua, malah gara-gara gue kan apa ya jadi mikirnya malah sing terlalu jauh loh Mas, kayak Orang lah ya. iya kawin lari lah atau apalah. Jadi menurut saya dengan nek misal tetap nikah tapi tanpa restu orang tua itu pripun Mas? Oh ya kayak Mas Malik ya. Jadi rencana sampean dek apa kancane iki sampean dewek. Iya Mas. Ya
pernikahan kan sesuatu yang sakral gitu. Seandainya toh sampeyan demen atau seneng karo kanca wadon terus wong tua tidak meridhoi sih monggo aku harus ada perjuangan. Nekat kawin lari ya nyun sewu lah, kawin lari ora kepenak orang lah. Wong kawin kartu ora kepenak ora jare. Nah maksudnya ridho bifi ridho walidain mas nanti. Ridhone wong tua itu ridhone Gusti Allah. Padahal pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi sebab nikah adalah anjuran dari agama, apik-apik ke wong wis nikah. Jadi ada sebuah keterangan elek-elek ke wong gue sing mati orang di bojo. Jadi niat sampean ketika sudah usianya wis mapan, secara pemikiran juga sudah mampu, syukur sudah ada pekerjaan, dianjurkan untuk segera menikah. Namun demikian, ketika ada masalah wong tuanya ora setuju baik dari pihak sampean atau sing wadon, ini lebih caraku menyarankan aja keburu-buru. Coba sampean carane ben cerita karo wong tua agar hubungan sama ini direstui oleh orang tua. Amat sangat disayangkan ketika sampean menikah tapi tidak mendapat restu kedua orang tua. Satu, nanti akan secara hukum agama karena ridhonya wong tua ridhonya pangeran, berarti sampean nanti nikahnya tidak mendapat ridho dari wong tua, otomatis Allah tidak meridhoi. Jadi monggo lah sampean nanti apiknya bagaimana, apakah melalui mediasi lewat ansas dulu sing lebih tua untuk bisa rembukan kalau kotak biunge agar bisa merestui. Saranku ya coba sampean untuk harus dilanjut tapi ajak kesusu ke arah pernikahan dulu sebelum mendapat ridho kedua orang tua. Dan ini berlaku kalau kanca-kanca kabeh. Jadi asik, jangan sampai menikah kok tanpa restu wong tua. Ya Mas ya, mudah-mudahan ya pemilu mendukung Mas Malik. Saya punya niat tujuan bagus. Nikah gue litam seris bin nikah. Carilah rezekimu dengan cara menikah. Jadi angger wong masih bujangan, esinem itu rezekinya belum full, masih 50%. Akan difulkan nanti ketika sampean telah ketemu dengan jodoh. Baru full 100% rezeki diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ anjur agama itu sangat tepat. Agama menganjurkan untuk mensegerakan bagi mereka-mereka yang sudah usianya cukup, terus secara dari segi kedewasaan ya mumpuni, syukur sudah punya pekerjaan, undang-undang untuk menikah. Karena nikah itu punya tujuan bisa ngeremakan peningan, mengurangi syahwat, sehingga nanti sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Ya pikir wong pernikahan. Ini cuma makna kabeh ya kan terasa. Moga-moga Mas Malik nanti bisa kesempatan. Mungkin kan ayo bantu Mas apa? Alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan ayu lahir batin ya. Tidak hanya lahiriah tapi lahir batinnya. Ayu baru kuat Ya mudah-mudahan. Wis nek mudeng apa ora kuwi. Alhamdulillah aku bisa pencerahan. Bakal tak lakoni. Nah, tak nah usaha. berenang ya wis kayak ya wis gantian nyong Mas. Niki Mas, kula nggih wonten niki badhe takon. Kula niki ya wonten gepetan lah Mas. Gepetan lah. Sabar kok gepetan. Tapi urung pacar ya lho. Lah kula niki anu pun nembak tapi jawabannya kok pengen ta'aruf oke Mas, pengen ta'aruf. Lah sing dimaksud ta'aruf gue aku ora ngerti Mas, ta'aruf niku nopo coba Mas. Iya. Jadi ta'aruf itu memang sangat penting sebelum adanya pernikahan ya Bu ya. Ta'aruf itu cara bahasa Jawanya ya mengenalkan diri. Dan nanti saling kenal antara suami dan calon istri. Cuman dalam agama kita itu menganjurkan dalam tanda kutip aja ngodolangan. Nanti salah bahasa kan yang ngertinya ta'aruf
tapi malah hanya mencari apa jenenge keuntungan. Wis digawani ngono ngene, bahkan wis dipekaji-piki, akhirnya wis tidak nambahi dosa. Jadi sebenarnya memang dianjurkan ta'aruf agar saling mengenal, karena kita telah mengetahui bersama nek bisa ngelihat bojo ki sing jare keturunane, agamane, ayune, terus keilmuane. Dan yang lebih di nomor satu kan adalah agamane. Mudah-mudahan iki mas-mas kabeh besok bojo-bojone kabeh iki ya diparingi bojo sing salehah. Amin. Amin. Sing benar-benar bisa sesuai dengan syariat agama. Karena awak kita kudu paham, tidak ada orang tua terkecuali didampingi oleh seorang istri yang kuat. Ini penting. Jadi mulanya belum kebanjur, diseleksi dulu. Aja ngikuti hawa nafsu karena kecantikannya tok. Kecantikan itu nanti nyusewune akan hilang kemakan waktu gitu. Contoh sampean pada ngerti loh. Sing jenenge wong masih muda yang mungkin ya otomatis bisa berdandan, bisa berpakaian sing rapi, otomatis ya ayu-ayu. Tapi kok lambat laun wis dua anak siji, anak loro otomatis berubah. Lah, ketika cinta kita dengan seorang istri itu karena kecantikannya, ngomong nggak bisa rayu jadi rasa seneng mani. Jadi disarankan ya, ya mudah-mudahan sampai itu nanti selektif lah. Agamanya lebih diutamakan dulu. Nanti faktor keturunan, terus dari kecantikan wajah itu penting lah. Wong biaya hidup itu mahal. Syukur banget ya deh bisa dibujuk bisa sing apik sing ayu. Sampai ngajak sih, ngomong masih ada kesempatan, ta'aruf dulu lah, ini pentingnya ta'aruf, saling kenal, mengenal mereka dan mengenal diri kita. Sing wadon ya kok ngerti dewek, dek ngerti kalau sing wadon, sampai dari keluargane, sampai sebisa mungkin kita berta'aruf, dan nanti tidak tidak ada istilah menyesal, gitu. Nah itu dianjurkan, mudah-mudahan ya monggo dilakukan ta'aruf dengan baik, tapi aja seneng wong loroan, gitu. Main dipo ta'aruf nanti malah jadi ngono perapatan sawah wong loro. Ini jelas aja kayak gue Bu. Ora bener. Tapi kok emang aku sih, Bu. Ta'aruf ya nang omah, silaturahmi sing apik gitu. Karo wong tuane dari pihak wadon yang ngobrol. Dan nanti hubungan sampean bener-bener nyambung karo Mas Malik mau. Kenapa terjadi hubungan tidak direstui? Mungkin karena wong tuane juga ora paham. Siapa sih calon bojone, anaknya siapa, bocah ngendi gitu. Nah dari situlah wong tua sebenarnya ngati-hati. Saya yakin tidak ada istilah orang tua itu kepengin apa jenenge ya gawe putus asa karo anaknya. Apa maning anaknya wis seneng, wis demen, otomatis jelas wong tua akan merestui. Tapi dengan catatan ya apike saling terbuka. Ajariku pakai saling terbuka, ngobrol karo wong tua karena ini demi masa depan sampean. Rumah tangga itu akan banyak rintangan, banyak hambatan, masalah. Tanpa hadirnya dukungan orang tua, keluarga itu repot. Jadi wislah pada sing prihatin, sing temenanan, arep bojo ya sing ditata ya. Kayak Malik ditongakna, puput yang mau ta'aruf sing bener. Kayak aja salah. Kayak gila ya Mas ya. Iya Mas. Nah, ya sekalian bela Mas ya, aku takon sekalian lah. Mas Bumi ya. Begini Mas. Bentar ya Mas ya. Nah, ya masih masalah percintaan lah ya Mas. Ini cinta baik kok. Bisa cinta-cinta Nah, dal. kan ceritanya ki aku gitu pacar Mas. Rencananya nu serem bojo sih dalam maning lah. Nunggu waktune bae. Apa nikah Mas Tal bareng-bareng. Aneh ya Mas. Nah, masalah kita pacarku ki non muslim Mas. Agama apa tuh? Nasrani Mas. Nah, itu kan nek Nasrani berarti kan kudu melu agama Kudus kan Mas. Iya. Nah, hukumnya ki kepriye Mas? Nek marasi ki pacarku ki seneng karo aku ki mualaf ki karena cinta Mas ora lillah sekang awake pacarku lho. Iya. Itu hukumnya berapa Mas? Ya. Oke, ya ora oli lah. Mending golek mani. Takon di Putus bae putus. Ya Mas dengan putus kan ya Mas ya. Kalau ngomong mani. Alay.
Karo pinjung le. Songe iya tuh mau. Kan mau dendane takone kowe tok. Nah jawabannya yo. Ora bermutu banget jare. Ya paling aja mas. Pripun Mas? Nek lalu saklek ya aja di situ lah ya. Agama sih mengajarkan hubungan pernikahan itu harus satu agama. Wong dhewe kebetulan ditakdir oleh yang kuasa alhamdulillah beragama Islam. Satu yang menjadi penting wong muslim wadon akeh banget iki. Ya. Ketika kita tidak mampu mencari muslim karena mungkin sampean seneng dilalah karo wong non muslim, selagi masih bisa mengajak calon istri kita ben masuk Islam itu melalui ibadah. Tapi tidak sedikit juga karena cinta sing bisa bahasa cinta itu buta, sehingga sing lanang pun bisa jadi katut atau kalah milih sing wadon karena mau sampai nek ora sampai milih sing wadon dadi ora dibojone. Lah ngerti saya Mas Gugum, sebisa mungkin sampean coba diskusi lah kalau calon bajo, diterangkan kita niat tujuan apik, tapi ketika beda akidah, beda agama kan ora sah, batal. Khususnya di negara kita itu belum menyatakan sah pernikahan beda agama. Terus sampean bisa mungkin untuk mengajak lah, sampean coba mengenalkan agama Islam dengan calon bojone, diceritani sebisa mungkin sampean. Insya Allah walaupun awalnya karena cinta, mungkin bisa nantinya seorang bojo itu milih sampean. Tapi sebelum sampai proses pernikahan harus didoktrin ben nanti sing wadon juga melasi sampai juga tidak kesalahan. Di awal mungkin karena sebab cinta lah ya, jadi mungkin condong karo Mas Gugum. Tapi nanti sebelum pernikahan diajak diseriusi, sebelum syahadat loh, disampai bojone sampai ikhlas, betul ngerti bahwa aku mlebu Islam itu bukan karena sebab pernikahan, tapi karena lillahi ta'ala ngeliat ridho Gusti Allah. Lapas rambungnya agama mlebu Islam terus jadi di bonus pengarang rasakan di jodoh sampai itu kan malah luar biasa. Jadi sayang ketika mungkin sampean juga nanti calon bojone mlebu Islam ya hanya sebatas karena cinta. Lah moko enggak usah cinta terus kembali maring agamane kan malah murtad dari dosa ngene. Samanya dosa karena dosa. Ya. Memang mana apa ya ada perjuangan ya Mas Gum ya. Ada perjuangan. Tapi mudah-mudahan berhasil Mas Gum. Bisa mungkin pokoknya calon bojone sampean yang gue sebelum ijab kabul wis bisa mlebu Islam dengan tulus ikhlas. Insya Allah nanti akan ada sesuatu yang luar biasa. Karena mengislamkan orang lain untuk masuk agama adalah ibadah. Wis kayak itu kan di bojone. Nanti disinauni agama sing temenanan gitu. Sampean harus datang ke majelis-majelis pengajian. Terus silaturahmi karo wong sepuh sing bisa tukar karo. Dan nanti mateng gitu. Itu mualaf sih masalahnya. Mualaf itu masih butuh banyak pendidikan. Tapi nek sampean mampu itu luar biasa. Ya mudah-mudahan baik Mas Gugum. Niat sampean juga sing tulus ikhlas ya. Orang dolanan. Mengko sing wadon wis pindah maring agama itu kan butuh perjuangan. Dengan otomatis pindah agama itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Contohnya mereka terlahir dari keluarga sing mungkin Nasrani lah, bukan Islam lah ya. Wis kehidupan dari kecil sampai besar itu dengan kepahaman agama. Nanti akan dirubah menjadi agama Islam itu butuh proses, butuh waktu. Saudara bojo itu nanti juga harus ada ridho legawane wong tua, itu yang menjadi proses. Ya, aku milih untuk ngapain Mas Gugum sebisa mungkin ya kan sahabat ya, ditunggaken. Mudah-mudahan nanti Mas Gugum bisa memperjuangkan temenanan. Calon bojone kok bisa mlebu Islam, nikah dalam kondisi Islam, kita mendoakan alhamdulillah muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Assalamualaikum rungokna, sementing aja murtad. Lulus murtad. Terus namanya nggak pakai si Mas Fikri yang cenah sing berapa di bojo mani ngopi. Orang apa aja pada gendung rasanya kan malam minggu ya sedulur ya. Malam minggu daripada jagongan ngalor genah ya ngobrol-ngobrolan mudah-mudahan ada manfaatnya.
Tapi Mas Fikri takon apa Mas Fikri kayak mana? Aku arep takon Mas. Iya. Tapi itu tentang cinta, tentang cita-cita. Beleng. Mergo cita-cita. Jangan Mas lagi Mas. Cita-citaku kan saiki urung terkabul Mas. Ben cepat terkabul dimudahna doane ki priwe Mas? Udah lah. Mending gue ngesuk mending kono nyong disit bae. Apa sih? Jar banyu, Banyu apa? gawakna lah. Gawa gula teh kopi ya. Iya gua gula karo kopi sisa. Rokoknya signatur. Sebenarnya coba juga kawan ya. Masih kawan. Iya. Berarti Mas Fikri takonnya cita-cita ya Mas Fikri ya. Iya Mas. Ya apik lah. Sampai yang mungkin sebelum bicara masalah pernikahan, kepengen berhasil dulu ya cita-citanya. Yang jelas awak kan wong muslim ya Mas Fikri ya. Karena bahasa ad-du'a silahul mukmin wa mimaddudin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah pedang kanggo wong muslim. Jadi saranku ya sampeyan diseneng donga. Diseneng takarub ya lho. Bahasanya cara kiai ngendikakan iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Nyembah disit nembah jaluk kayak gitu. Jadi proses wong donga itu ya ada tahapan. Tidak serta-merta langsung donga, tapi nek apik sesuai dengan anjurannya iya kan abudu. Nyembah disit, bersujud dulu ibadah baru doa. Sing jenenge wong donga tah terserah. Ana bahasa gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jadi ya, sampai punya cita-cita itu harus yang tinggi. Tibane kan orang kekendepan. Angger cita ndep tibane ngabluk wis ora apa. Cuman konsekuensine wong donga kuwe carane utmuni astajib laku. Mesti disembadani. Nang lho Mas. Setiap doane dek pasti disembadani. Tapi nek wong takon, dene aku ndonga yang ora pernah disembadani. Contone lagi udan, ndonga kon terang malah tambah gede udane contone ya. Sebenarnya dalam hukum agama Islam ada 3 kriteria yang pasti Allah berikan saat kita berdoa. Yang pertama adalah sesuai dengan keinginan, cita-citanya sampean. Contoh Mas Fikri ndonga, ya Allah mudah-mudahan yang bisa jadi anggota tentara atau polisi contohnya cita-citakan ya. Kok ternyata tidak dikabulkan atau putusan sah. Ada 2 poin yang pasti Allah akan berikan. Yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Itu penting. Awak dhewe iki wong ahli dosa. Dosane pirang-pirang. Ya ora Mas Pandik. Pirang-pirang dosane. Jadi umpamane saat kita berdoa belum sesuai karo keinginannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dhewe. Ya. Iya. Atau mungkin yang ketiga, Allah mengangkat derajat dhewe. Nindallah nang ngarsane Gusti Allah. Lah, angger derajat diangkat nindallah nang ngarsane Gusti Allah iki teman-teman bukan sesuatu yang tabu. Nek hanya diangkat oleh menungsa sih kadang-kadang sok guru bujukan kosong. Tapi Allah Ta'ala sing ngersakna diangkat derajatnya insyaallah ini temenannya. Jadi sampean tetap optimis ya. Aja patah semangat gitu. Ada bahasa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mungkin untuk saat ini mau ngesuk mau ngembeng kalau bisa terus dengan kegagalan itu menjadi motivasi semangat kita untuk mendekat kepada Allah berdoa dan juga Allah memberikan kesempatan apa sih kekurangan yang belum dimiliki belajar dan nanti lebih sempurna lebih matang. Jadi tidak ada bahasa anggar mau gagal terus frustasi terus lari dari hal-hal yang positif itu malah caranya orang benar ya. Semangat optimis mudah-mudahan sama yang punya tujuan yang bagus nanti cita-cita dulu diraih baru menikah mudah-mudahan berhasil Amin. cita-cita sampean mudah-mudahan ya seperti Gusti Allah ngabulaken ya Mas. Jadi besok kalau wis terkabul aja kelalen gula kopi nih gitu. Mau ada orang donga sih ya lah Mas. Santai berdoa sebisa mungkin ya doane wong liya iki lebih mustajab. Contohnya Fikri duwe hajat kayak Mas Puput milih bantu doa sing sampean orang ngerti lah doa-doa yang sir inilah sing biasa malam mandi kanca-kanca dengan tulus ikhlas sampean lagi berjuang merenung Allah insyaallah semangat ya Mas Fikri ya. Iya.
Ayo karo ngopi ki Mas. Iya, Mas. Ngopi nang jaga-jaga malah kowe. Iya, Mas. Kira ana pertanyaan ora kowe? Yang ya Mas. Oh iya, apa itu? Ini zodiak kan tahun ini lagi main banget ya. Tadi cilik kan zodiak mana nih? Tapi nyatanya selalu nih itu sih. Setiap yang dalam mesti hal-halnya selalu benar, selalu Walah. jadi loh. Oh. Tapi kok gue nek misalnya nyong Percaya itu Percaya karo lah. zodiak. kita tentang zodiak banget, tapi selalu nih kena ngesuke sing terkuasa ngesuke kejadian. Iya. Berarti gue percaya diri dan Berarti percaya karo ramalan lah istilahnya ya. Ya dalam konten YouTube itu memang banyak sekali sing buka konten masalah zodiak atau mungkin di majalah atau mungkin di koran dan sebagainya. Untuk sekedar membaca sih mungkin ya hiburan lah ya. Tapi jangan sampai menjadi sebuah akidah atau mungkin kepercayaan. Ya. Karena nek dhewek kudu ngerti dalam kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, zodiak itu sebagai lingkaran khayalan di cakrawala yang dibagi menjadi 12 tanda perbintangan ya. Jadi itu anu kaya ramalan, khayalan. Padahal sing jenenge nasib itu merupakan sesuatu yang gaib, yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi sampai nanti atine tertuju karo zodiak, wis optimis banget, ternyata ngukor sesuai kan jadi kecewa ya loh. Atau sebaliknya, harusnya sampean berhasil karena zodiak lagi rapik, sampean juga patah semangat. Dan makanya ramalan datang ke dukun, mungkin kayak zodiak ya cukup dibaca ya apa, tapi orang harus menjadi kepercayaan. Nanti itu rusak. Dan saya mempercayai ramalan itu hukumnya haram dalam agama. Bisa kufur ya loh. Karena apa, nanti akan bertentangan dengan agama kita. Kalau di agama kan kita diwajibkan ikhtiar, berdoa semaksimal mungkin, disempurnakan dengan tawakal. Tapi yang harus kadung diramal, meramal sesuatu yang belum terjadi, awalnya dekor bisa ya loh. Jadi masalah zodiak ya aja terlalu deh teman-teman ya ya cukup banyak sekedar hiburan lah gitu. Insya Allah dengan cara kita meninggalkan itu terus diganti semangatnya, terus belajar upaya dan sing maksimal ya insya Allah lebih bagus. Eman-eman kemarin kalau ke daerah pada percaya karo ramalan-ramalan karo dukun ya nggak bener dukun nenek orang mesti kayak dukun campur. Iya, ramalan-ramalan kan jadi mesti bener juga dan itu diharamkan ya. Mempercayai, meyakini, mengiktikoti dengan zodiak ramalan itu hukumnya haram. Jadi apa kedek, mudah-mudahan diparing pitulungan lah, aja percaya kalau hal yang semacam itu. Wajib bagi kita adalah yang gaib, nasib itu rahasia. Itu pangeran dewe siap maringi. Kita berhusnudzon terus bakal pangeran. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi buah hasil yang bagus. Insya Allah kayak gue ya. Jadi yang bawa kedek kabel lah. Masalah akhir zaman. Jika muncul lah, sampai bisa ngerti jenenge peramal-peramal bermunculan, pirang-pirang wong-wong sing apa ya jenenge ya orang sesuai karo agama. Alien-alien akan datang bermunculan warna-warna wujud. Mudah-mudahan pada KP pada kita ini selamat ya. Di usia muda semacam ini guys, sarannya uli pesen aja jelas seorang pemuda yang banyak busana. Banyak busana itu artinya bisa membawa diri saat kembul karo wong tua ya bisa angga-angga wong tua, saat lagi pada hubungan ya pecanom ya kayak pecanom. Mungkin kala-kala kita juga datang ke pondok pesantren ya kayak santri, datang di tempat-tempat kerumunan busana atau tempat kuburan darah atau mungkin tempat musik ya habis menyesuaikan diri. Yang penting batasan kita adalah tidak melanggar dari norma-norma agama. Di masa muda ini wis totalitas aja nasi derem, keingin tahuan, mencari jati diri itu memang lagi di posisi masih muda. Maka nanti sampai naik wis pada bojo wis repot, wis ora bisa kan mulai pengalaman maning, mulai ilmu dan sebagainya. Itu sudah sulit. Mau mengasih nom, ayo pada senang belajar, senang sinau, mulai pengalaman. Artinya dengan pengalaman-pengalaman sing wis pernah dilakoni menjadi guru yang terbaik.
insya Allah dengan itu akan lebih baik, lebih rasa apa ya, cepet ya Allah, bahasanya apa ya, kepenak nah kita ketemu lah daripada sih dipaksakan ya. Mungkin kayak ya bisa kayak contoh hubungan jagongan pas lagi santai gendut-gendut rasa insya Allah ada manfaat kayak jegur lagi, mudah-mudahannya bermanfaat. Bisa kita disit karena sih wis malah kesel kalau kayak tentang juga sih gitu. Kalau dalam musik yang membuat kerusakan ya. Mudah-mudahan diparingi seger kewasan kabeh. Amin. Lancar kabeh gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Cukup sebenarnya ya. Iya Mas. Mau dilanjut aku pamang di situ lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gitaran mana ya Mas ya? Iya, monggo.